Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Rafi Burhanuddin. Dan dalam video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan mata kuliah sosiolinguistik dalam rangka untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Oke, langsung saja ke video. Oke, soal yang pertama. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sosiolinguistik. Sosiolinguistik itu adalah cabang ilmu linguistik yang mengkaji hubungan antara bahasa dan masyarakat penuturnya. Menurut J.A. Visman, sosiolinguistik adalah kegiatan tentang ciri khas variasi bahasa, fungsi-fungsi bahasa, dan pemakai bahasa. Dan ketiga unsur ini selalu berinteraksi, berubah, dan saling mengubah satu sama lain dalam masyarakat. Oke, lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Soal yang kedua, jelaskan bagaimana kaitan sosiolinguistik dengan ilmu yang lain. Sosiolinguistik ini merupakan ilmu yang mengkaji tentang bahasa, masyarakat, dan hubungan antar keduanya. Cakupan sosiolinguistik ini akan semakin terlihat jelas jika dilihat dari hubungan antara sosiolinguistik dengan ilmu lain yang terkait dengannya. Seperti contoh, hubungan sosiolinguistik dengan ilmu sosiologi, antropologi, pragmatik, dan yang lain-lain. Contoh hubungannya dengan antropologi. Antropologi sendiri ini adalah kajian tentang masyarakat dari sudut pandang kebudayaan dalam arti yang luas. Nah, salah satu unsur kebudayaan ini adalah bahasa. Dengan bahasa, masyarakat ini dapat mempelajari kebudayaan. Nah, dari hal ini dapat dilihat hubungan antara sosiolinguistik dengan antropologi. Oke, lanjut. Oke, soal yang ketiga. Jelaskan. Oke, soal yang ketiga. Apa yang dimaksud dengan kelas sosial? Oke. Kelas sosial atau golongan sosial. Hal ini merujuk pada hierarkis atau stratifikasi, atau dalam hal lain itu jenjang antara insan atau kelompok manusia dalam masyarakat atau budaya. Kebanyakan orang memiliki kelas sosial, namun tidak semua orang memiliki kelas sosial yang sama. Kelas sosial ini dapat dibedakan berdasarkan tingkat pendidikan, ekonomi, gender, status dalam masyarakat, dan yang lain-lain. Contoh yang mudah itu ya, kelas sosial antara golongan yang suka nongkrong di mall dengan golongan yang lebih suka nongkrong di warung. Ini dengan contoh yang mudah ini sudah menunjukkan adanya perbedaan kelas sosial. Oke, lanjut. Oke, soal yang keempat. Adakah persamaan atau perbedaan berdasarkan kelas sosial di sekitar daerah Anda tinggal? Coba jelaskan. Oke, jawabannya ada persamaan, ada pula perbedaan. Pertama, perbedaan. Di sekitar tempat saya, orang yang berada pada kelas sosial petani atau pekerja kasar itu lebih sering menggunakan bahasa yang sedikit kasar, belak-belakan, namun mereka itu jujur, mengerti satu sama lain. Berbeda dengan yang berada pada kelas sosial guru, pegawai negeri, atau pemilik toko. Mereka itu menggunakan bahasa yang sedikit lebih halus. Walaupun ini perbedaan, namun tidak semua golongan melakukan hal seperti ini. Dan persamaannya, walaupun memiliki kelas sosial yang berbeda, mereka akan tetap menggunakan bahasa yang sama ketika bertemu dengan seorang yang ahli dalam agama, dalam hal ini kiai atau ustadz yang tentu sudah sepuh. Mereka akan menggunakan bahasa Jawa Kromo atau menggunakan bahasa Indonesia pada umumnya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, soal yang kelima.
Jelaskan perbedaan dialek sosial, dialek regional, dan bahasa. Oke. Yang pertama itu dialek sosial. Dialek sosial adalah variasi bahasa yang digunakan oleh suatu golongan atau kelompok sosial pada masyarakat. Dialek sosial ini bisa disebut juga dengan sosiolek. Dialek sosiolek ini mencakup tentang masalah pribadi penutur. Oke. Yang selanjutnya adalah dialek regional. Dialek regional atau idiolek adalah variasi bahasa yang ada pada kelompok yang berjumlah relatif banyak. Seperti contoh, bahasa Jawa Surabayaan akan berbeda dengan bahasa Jawa Semarangan. Begitu pula bahasa Jawa Semarangan akan berbeda dengan bahasa Jawa Tegal. Kemudian bahasa. Bahasa itu adalah lambang bunyi yang bersifat arbiter yang digunakan oleh setiap anggota masyarakat untuk berkomunikasi. Dialog sosial dan regional ini merupakan bagian dari Dialek sosial dan regional merupakan cakupan dari bahasa. Oke, lanjut. Oke, soal yang keenam. Apa yang dimaksud dengan alih kode, campur kode, dan diglosia? Oke. Alih kode bahasa adalah peralihan suatu bahasa ke bahasa yang lain. Seperti contoh, pertama kita menggunakan bahasa Indonesia, kemudian tiba-tiba berubah menggunakan bahasa Jawa. Kemudian campur kode bahasa, yaitu adalah mensisipi unsur bahasa lain pada bahasa yang mendominasi. Seperti contoh itu ketika kita sedang ingin menjelaskan sesuatu kepada orang lain, namun kita kesulitan untuk mengungkapkannya, biasanya kita akan menggunakan istilah yang kita pahami yang mendekati dengan sesuatu yang kita ingin jelaskan. Biasanya seperti itu. Oke. Kemudian diglosia adalah suatu situasi bahasa di mana terdapat pembagian variasi-variasi bahasa atau bahasa-bahasa dalam masyarakat. Atau bisa juga diartikan sebagai terdapat bahasa formal atau non formal. Oke, lanjut. Oke, soal yang ke-7. Adakah persamaan atau perbedaan bahasa berdasarkan gender di sekitar daerah Anda tinggal? Jawabannya ada persamaan, ada pula perbedaan. Perbedaan terlebih dahulu. Perbedaan yang sering saya temui di sekitar daerah saya itu adalah kosakata yang digunakan oleh penutur. Penutur laki-laki itu biasanya menggunakan kosakata yang lebih banyak menggunakan kosakata yang kelaki-lakian, sedangkan jika penuturnya wanita itu lebih sering menggunakan kosakata yang kewanita-wanitaan. Yang kedua itu adalah gaya bicara mereka yang berbeda. Gaya bicara laki-laki lebih tegas, kasar, dan tegas. Sedangkan wanita itu lebih lembut. Persamaannya, kalau hanya berdasarkan gender, persamaan di daerah saya itu adalah idiolek yang digunakan, yaitu menggunakan bahasa Jawa ngoko. Oke, terima kasih telah menonton video saya sampai akhir. Jika saya ada salah kata atau salah pemahaman, mohon dimaafkan dan dibenarkan ya. Terima kasih. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.